Abu Dzar Al-Ghifari adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat dikenal karena keteguhan imannya, kesederhanaan hidupnya, dan kecintaannya yang mendalam terhadap Islam. Dia termasuk dalam golongan sahabat yang sangat berani, jujur, dan tanpa kompromi dalam mempertahankan ajaran Islam. Kisah hidupnya penuh dengan perjuangan dan pengorbanan untuk menyebarkan agama Islam, meskipun seringkali harus menghadapi cobaan berat dari masyarakat Arab pada masa itu. Nama asli Abu Dzar adalah Jundub bin Junadah Al-Ghifari. Ia berasal dari suku Ghifar, sebuah suku Arab yang tinggal di sekitar kawasan Wadi Al-Quro, di dekat Madinah, sekitar 200 km utara Madinah. Suku Ghifar terkenal dengan kehidupan yang keras dan keras kepala. Meskipun demikian, suku ini tidak begitu terhormat dalam masyarakat Makkah pada saat itu. Abu Dzar lahir di keluarga yang tidak memiliki kedudukan sosial tinggi, tetapi ia dikenal sebagai pribadi yang cerdas, memiliki akhlak yang baik, dan sering terlibat dalam perbincangan soal agama. Pada masa jahiliyah, seperti kebanyakan orang pada waktu itu, Abu Dzar belum memeluk agama Islam. Namun, ia memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan sering bertanya tentang agama dan kebenaran. Abu Dzar pertama kali mendengar tentang Nabi Muhammad SAW melalui saudara perempuannya yang telah memeluk Islam lebih dahulu. Setelah itu, ia mendengar lebih banyak informasi tentang Nabi dan dakwah yang dibawa oleh beliau. Penasaran dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Abu Dzar memutuskan untuk pergi ke Makkah. Pada saat itu, Makkah penuh dengan orang-orang yang memusuhi Islam, dan Abu Dzar tentu saja belum mengenal Nabi secara langsung. Setelah sampai di Makkah, ia mendatangi seorang sahabat Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang menjadi pengantar pertama Abu Dzar kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah berbicara dengan Nabi Muhammad, ia langsung menerima Islam dengan sepenuh hati. Dalam satu riwayat, Abu Dzar mengatakan, "Aku bertanya kepada Nabi, 'Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling baik yang patut aku ikuti?' Nabi menjawab, 'Ikutilah orang yang berada di jalan kebenaran dan mencari keridhaan Allah. Mereka adalah orang-orang yang mengemban wahyuku.'" Hadis riwayat Muslim. Kata Abu Dzar, "Bacakanlah kepadaku hasil gubahan Anda." Ia bukan syair hingga dapat digubah, tetapi adalah Al-Quran yang mulia. Jawab Rasulullah. Kemudian Rasulullah membacakan, sedang Abu Dzar mendengarkan dengan penuh perhatian, hingga tidak berselang lama ia pun berseru, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." "Anda dari mana, saudara sebangsa?" tanya Rasulullah. "Dari Ghifar," ujarnya. Maka terbukalah senyum lebar di kedua bibir Rasulullah, sementara wajahnya diliputi rasa kagum dan takjub. Abu Dzar tersenyum juga, karena ia mengetahui rasa terpendam di balik kekaguman Rasulullah setelah mendengar bahwa orang yang telah mengaku Islam di hadapannya secara terus terang itu adalah seorang laki-laki dari Ghifar. Ghifar adalah suatu kabilah atau suku yang tidak ada taranya dalam soal menempuh jarak. Mereka jadi contoh perbandingan dalam melakukan perjalanan yang luar biasa. Malam yang kelam dan gelap gulita tak jadi soal bagi mereka, dan celakalah orang yang kesasar atau jatuh ke tangan kaum Ghifar di waktu malam. Sekarang, dikala agama Islam yang baru saja lahir dan berjalan sembunyi-sembunyi, mungkinkah ada di antara orang-orang Ghifar itu seorang yang sengaja datang untuk masuk Islam? Berkatalah Abu Dzar dalam menceritakan sendiri kisahnya itu. Maka pandangan Rasulullah pun naik, tak putus takjub memikirkan tabiat orang-orang Ghifar, lalu sabdanya, "Sesungguhnya Allah memberi petunjuk kepada yang disukainya." Benar. Allah menunjuki siapa yang Dia kehendaki. Abu Dzar salah seorang yang dikehendaki Allah untuk memperoleh petunjuk, orang yang dipilihnya akan mendapat kebaikan. Dan memang, Abu Dzar ini seorang yang tajam pengamatannya tentang kebenaran. Menurut riwayat, ia termasuk salah seorang yang menentang pemujaan berhala di zaman jahiliyah, mempunyai kepercayaan akan ketuhanan serta iman kepada Tuhan yang Maha Esa lagi perkasa, maka ia pun menyiapkan bekal dan segera mengayunkan langkahnya. Abu Dzar telah masuk Islam tanpa ditunda-tunda lagi. Urutannya di kalangan muslimin adalah yang kelima atau keenam. Jadi, ia telah memeluk agama itu pada hari-hari pertama, bahkan pada saat-saat pertama agama Islam, hingga keislamannya termasuk dalam barisan terdepan. Ketika ia masuk Islam, Rasulullah masih menyampaikan dakwahnya secara berbisik-bisik. Dibisikannya kepada Abu Dzar begitupun kepada 5 orang lainnya yang telah beriman kepada Allah. Bagi Abu Dzar, tak ada yang dapat dilakukannya sekarang selain memendam keimanan itu dalam dada, lalu meninggalkan kota Mekah secara diam-diam dan kembali kepada kaumnya. Tetapi Abu Dzar adalah seorang radikal dan revolusioner. Telah menjadi watak dan tabiatnya menentang kebatilan dimanapun ia berada.
Dan sekarang kebatilan itu berada di hadapannya serta disaksikannya dengan kedua matanya sendiri. Batu-batu yang ditembok, yang dibentuk oleh para pemujanya, disembah oleh orang-orang yang menundukkan kepala dan merendahkan, namun, Abu Dzar tetap teguh dengan keyakinannya. Meskipun ia tidak memiliki banyak dukungan dari kalangan sukunya, Abu Dzar tetap menjalani hidup dengan penuh keikhlasan dan kesederhanaan, tanpa takut menghadapi ancaman. Abu Dzar dikenal sebagai sosok yang memiliki keberanian luar biasa dalam menyebarkan Islam, meskipun menghadapi berbagai rintangan. Beberapa kali ia dihina dan disiksa oleh kaum Quraisy. Salah satu kisah yang terkenal adalah saat Abu Dzar disiksa oleh kaum Quraisy karena menyatakan keimanannya dengan terang-terangan. Namun, Abu Dzar tidak gentar. Ia terus memperjuangkan kebenaran meskipun dalam keadaan yang sangat sulit. Dalam suatu riwayat, ia mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, aku tidak takut kepada mereka. Bahkan jika mereka semua berkumpul dan menyiksaku, aku akan tetap pada agama ini." Abu Dzar juga dikenal sebagai salah satu sahabat yang sangat mendalam pemahamannya tentang ajaran Islam, termasuk akhlak, ibadah, dan hubungan sosial. Ia selalu mendorong orang lain untuk hidup sederhana dan tidak terlena dengan kemewahan dunia. Hari-hari berlalu mengikuti peredaran, Rasulullah telah hijrah ke Madinah dan menetap di sana bersama kaum muslimin. Pada suatu hari, barisan panjang yang terdiri atas para pengendara dan pejalan kaki menuju pinggiran kota, meninggalkan kejutan debu yang ada di belakang mereka. Kalau tetap bukan karena bunyi suara takbir mereka yang gemuruh, tentulah yang melihat akan menyangka mereka itu suatu pasukan tentara musyrik yang akan menyerang kota. Rombongan besar itu semakin dekat, lalu masuk ke dalam kota dan langkah mereka ke masjid Rasulullah dan tempat kediamannya. Ternyata rombongan itu tiada lain dari kabilah-kabilah Ghifar dan Aslam yang semuanya dikerahkan oleh Abu Dzar dan telah masuk Islam tanpa kecuali, baik laki-laki, perempuan, orang tua, remaja, dan anak-anak. Sudah selayaknya lah Rasulullah semakin takjub dan kagum. Belum lama berselang, ia takjub ada seorang laki-laki dari Ghifar yang menyatakan keislamannya di hadapannya beliau. Sabdanya menunjukkan ketakjuban itu. Sungguh Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Maka sekarang yang datang itu adalah seluruh warga Ghifar dan menyatakan keislaman mereka. Telah beberapa tahun lamanya mereka menganut agama itu. Semenjak mereka diberi hidayah Allah melalui tangan Abu Dzar dan ikut juga bersama mereka suku Aslam. Raksasa garong dan komplotan setan telah beralih rupa menjadi raksasa kebajikan dan pendukung kebenaran. Nah, bukankah sesungguhnya Allah memberi perunjuk kepada siapa yang dikehendakinya? Rasulullah melepaskan pandangannya kepada wajah-wajah yang berseri-seri, pandangan yang dilipuri rasa haru dan cinta kasih. Sambil menoleh kepada suku Ghifar, beliau bersabda, "Suku Ghifar telah dighafar, atau diampuni, oleh Allah." Kemudian sambil menghadap kepada suku Aslam, sabdanya, "Suku Aslam telah disalam atau diterima dengan damai oleh Allah." Setelah hijrah Madinah, Abu Dzar tetap menjadi salah satu sahabat yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ia turut serta dalam banyak pertempuran, termasuk Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq. Namun, meskipun Abu Dzar sangat bersemangat dalam berjuang, dia lebih dikenal karena kehidupan kerohaniannya yang sangat mendalam dan kepeduliannya terhadap keadilan sosial. Abu Dzar dikenal memiliki prinsip hidup yang sangat sederhana. Dia hidup dengan sangat sederhana dan hampir tidak menginginkan harta atau kemewahan. Beliau lebih memilih untuk hidup dengan apa adanya dan berbagi dengan orang lain. Bahkan, ia menilai bahwa banyak harta bisa menyebabkan kemerosotan moral dan sosial, dan sangat memperhatikan kesejahteraan orang miskin. Abu Dzar juga dikenal karena kritik kerasnya terhadap orang-orang yang mengumpulkan kekayaan secara tidak adil, serta ketidakpuasannya terhadap gaya hidup mewah yang berkembang di kalangan beberapa sahabat yang lebih kaya. Dalam beberapa riwayat, Abu Dzar menyatakan bahwa kemewahan dan kekayaan bisa menjerumuskan seseorang pada kesombongan dan ketidakpedulian terhadap orang miskin. Suatu ketika, ia berkata, "Jika seseorang memiliki 2 ekor unta yang gemuk dan tidak pernah memberi makanan pada orang lain yang membutuhkan, maka dia adalah orang yang zalim." Selain itu, Abu Dzar sangat menekankan pentingnya keadilan sosial dan pemerataan kekayaan. Ia sering menasihati umat Islam untuk tidak tergoda oleh dunia yang fana, melainkan untuk selalu mendahulukan agama dan amal ibadah. Abu Dzar dikenal karena keberaniannya dalam mengkritik kebijakan para khalifah yang menurutnya tidak adil. Ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah dan terjadi ketidakpuasan mengenai kebijakan pemerintahan, Abu Dzar tidak takut untuk menyatakan pendapatnya secara terbuka. Abu Dzar pernah berkata kepada Utsman, ketika melihat kekayaan yang semakin menumpuk pada sebagian kalangan, "Wahai Utsman, tidakkah engkau merasa malu dengan segala harta yang ada di tanganmu?
Sementara banyak orang yang lapar dan miskin di luar sana. Hal ini menyebabkan ketegangan antara Abu Dzar dan Khalifah pada masa itu, sehingga Abu Dzar akhirnya dipindahkan dan diasingkan oleh Khalifah Utsman untuk menghindari potensi kerusuhan. Abu Dzar tetap tegas dengan pendiriannya meskipun harus diasingkan. Abu Dzar Al-Ghifari wafat pada tahun 32 Hijriah, 653 Masehi, di sebuah desa bernama Rabadha, yang terletak di luar Madinah, tempat ia diasingkan oleh Khalifah Utsman. Ketika ia wafat, hanya beberapa orang yang hadir di sekitarnya, termasuk istrinya. Sebelum wafat, Abu Dzar menyampaikan kepada orang-orang di sekitarnya, "Aku telah meninggalkan dunia ini, dan aku tidak membawa apa-apa kecuali amalan yang telah kulakukan selama hidupku." Sebagai penghormatan, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Abu Dzar adalah seorang yang sangat mencintai kebenaran. Ia adalah orang yang beriman yang sangat kuat, dan Allah mencintainya." Abu Dzar Al-Ghifari dikenang sebagai salah satu sahabat yang memiliki integritas moral yang luar biasa. Ia terkenal karena sifat zuhudnya, yakni meninggalkan kenikmatan dunia demi mendapatkan ridho Allah, serta keteguhannya dalam menyampaikan kebenaran. Sebagai salah satu sahabat yang sangat sederhana dan hidup dengan prinsip, Abu Dzar meninggalkan warisan yang berharga bagi umat Islam, baik dari segi ajaran agama maupun sosial. Ia menjadi simbol perjuangan untuk keadilan, kesederhanaan, dan ketulusan hati dalam beragama.